Malam-malam nonton horror movie itu emang pasti seru banget ya teman-teman. Dan aku yakin kalian semua udah pasti tahu kan kalau cuplikan film ini adalah cuplikan dari film Pengabdi Setan 2. Yap, bener banget. Dan di sini aku mau bahas, tapi aku bukan mau bahas tentang filmnya ya. Di sini aku mau bahas tentang tempat. Jadi rusun yang kebetulan digunakan untuk syuting di film ini adalah rusun yang berada di Kalimalang, Bekasi. Dan di sini ternyata banyak story-nya di balik sejarah dari rusun yang terbengkalai ini teman-teman selama 15 tahun ini. Oke teman-teman, nanti akan aku jelaskan. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian nggak ketinggalan jika aku upload video terbaru. Oke? Oke teman-teman, sekarang aku udah nyampe di rusun yang menjadi lokasi untuk film Pengabdi Setan 2 ini ya. Tapi ketika tadi aku izin gitu ya, minta izin sama pihak security, mereka bilang kalau ternyata mulai sekarang udah nggak boleh lagi nih teman-teman, kita sebagai konten kreator atau yang ingin sekedar foto-foto aja naik ke lantai atas gitu ya, udah nggak boleh. Jadi akses untuk umum ini udah ditutup gitu. Jadi kita hanya boleh jadi kita hanya diperbolehkan untuk mengambil gambar di sekitar luar aja nih, dan juga lantai 1. Jadi memang kan kemarin itu sangat viral ya rusun ini. Jadi banyak warga sekitar ataupun konten kreator yang antusias nih, sangat antusias ingin datang dan melihat secara langsung gitu. Jadi demi keamanan akhirnya ya akses untuk umum terpaksa ya ditutup gitu ya. But anyway, aku akan menjelaskan sejarahnya gitu ya dari rusun yang bisa dibilang terbengkalai cukup lama ya, 15 tahun loh, dari zaman eranya Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Jadi proyek yang dibangun pada tahun 2007 ini terhenti pembangunannya di tahun 2009. Dan dilansir dari detik.com, menurut juru bicara Kementerian Perumahan Rakyat, Bapak Endra Atmawijaya mengatakan rusun itu bernama Rusun Kalimalang Residence dengan pengembang swasta atau non-APBN. Dan menurutnya lagi, bangunan terbengkalai 15 lantai itu merupakan program 1000 Tower yang digagas Kementerian Perumahan Rakyat dan diresmikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Nah, sewaktu beliau menjabat sebagai presiden. Tapi sayangnya proyek ini harus terhenti di tahun 2009. Nah, di sini banyak simpang siur ya yang menjadi penyebabnya itu apa, tapi banyak yang berspekulasi kalau yang menjadi penyebabnya yang paling utama ini adalah karena kekurangan biaya. Jadi ya kurang lebih selama 2 tahun ya setelah diresmikan tahun 2007 dan akhirnya 2009 proyek Rusun Kalimalang Residence ini harus berhenti. By the way, kalian pasti penasaran kan, apakah ada cerita-cerita yang ya bisa dibilang di luar nalar gitu ya ketika proses pengerjaan syuting film Pengabdi Setan 2 yang menimpa kru ataupun pemain filmnya. Nah, di sini aku udah cari info dan ternyata emang beneran guys, emang beneran ada. Hal ini dialami oleh salah satu pemain yang memerankan Wina. Jadi, ia menangis karena melihat pintu di rumah susun yang terbuka dan menutup sendiri. Nah, setelah ia tenang, ia kemudian melihat penampakan bayi merambat di tembok, guys. Ini sumpah serem banget ya. Dan juga di sini ada mitos yang berkembang ya. Kalau di lantai 7 itu nggak boleh dimasuki oleh siapapun. Jadi menurut koordinator Pasar Sumber Arta, Bapak Slamet, yang berada tepat di depan rusun ya, itu mengatakan kalau
Di lantai 7 itu pernah ada seorang wanita yang berlari. Jadi dia bilang itu katanya anaknya diculik dan dibawa ke lantai 7. Dan semenjak saat itu banyak kejadian-kejadian aneh lainnya yang nggak dijelaskan secara detail oleh Bapak Slamet ya selaku koordinator, karena memang dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kericuhan ya di luar sana jika semuanya dipublish. Oke. By the way, sekian dulu ya teman-teman video dari aku kali ini. Semoga kalian terhibur dan juga informasi yang aku berikan semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Thank you so much untuk kalian yang sudah menonton aku sampai di akhir video, dan untuk kalian yang belum subscribe, sekali lagi aku ingatkan agar kalian subscribe channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya nih, agar aku makin semangat lagi membuat konten-konten yang tentunya bermanfaat dan dapat menghibur kalian semua. Oke? Bye guys.